Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi bareng saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan narasumber istimewa. Kali ini kita ngobrol tentang investasi saham sambil bantu sesama. Emang bisa? Nanti kita ulik. Udah hadir bersama kita Mas Al Ghifari Hasnul. Beliau ini adalah Syariah Product Development Analyst Indonesia Stock Exchange. Kita panggil beliau Mas Ari. Mas Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Indra. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio kami. Sama-sama Mas. Sebelum kita mulai ajak beliau ngobrol, saya pengen ajak dulu insan muda kolaborasi kebaikan di program Wakaf Pesantren untuk penghafal Al-Quran yang berada di Lido, Jawa Barat. Caranya langsung bisa ke rekening di bawah ini. Bisa scan atau di-scan aja langsung ya QR code-nya di layar atau melalui kanal digital.dompetduafa.org/wakaf/itahfidz atau langsung download aja aplikasi Dompet Duafa di App Store ada, di Play Store ada, akan lebih praktis. Baik, Mas Ari, sebelum kita mulai ngobrol tentang investasi saham sambil membantu sesama, izinkan saya nanya-nanya dulu tentang Mas Ari. Siap Mas Indra. Mas Ari gimana sih ceritanya sampai terjun ke dunia ekonomi syariah gini? Awalnya jatuh cintanya itu kapan, Mas? Iya. Ini ceritanya kembali ke zaman kuliah dulu nih, Mas Kuliah. Indra. Iya. Kuliahnya di mana waktu itu, Mas? Di Malaysia. Coba itu kok bisa jauh-jauh ke Malaysia? Gimana ceritanya? Jauh-jauh ke Malaysia. Sebenarnya nggak jauh sih. Deket kan? Deket. Iya. Cuman memang waktu itu alhamdulillah dapat tawaran untuk kuliah di sana, Oke. dapat offer letter juga dari salah satu kampus negeri di sana untuk lanjut di fakultas ekonominya, dan setelah dipertimbangkan memang menarik. Oh, Dan gitu. ada competitive edge juga yang bisa didapat dari sana, akhirnya diputuskan ke sana. Kalau boleh ditarik mundur lagi, ceritanya gimana bisa dapat offering letter? Apakah karena prestasi saat sekolah atau gimana? Karena memang kita cari koneksi untuk sana ya, Mas Indra. Oh, Jadi memang ada effort buat ke sana waktu itu ya. memang mencari opsi untuk ke sana juga, untuk cari kampus yang nggak biasa lah gitu, karena kan orang biasanya kampus negeri lulus SNMPTN gitu Iya, kan. iya. Ini kita coba cari opsi yang memang nggak biasa tapi bagus gitu, jadi nggak sekedar nyari aja gitu loh, tapi memang punya kualitas yang bagus gitu. Dan kebetulan ada salah satu kenalan di sini yang bisa menghubungkan dengan sana. Kita apply dengan syarat yang memenuhi, dan syaratnya kan juga cukup ketat ya, dengan nilai UN yang minimal 8,5 kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi apply di sana dan alhamdulillah dapat offer letter di sana. Itu Gitu. S1. S2? Nah, S2 juga dapat lagi offer letter tapi dari kampus yang berbeda. Kampus yang berbeda. Kampus yang Di berbeda. Malaysia juga? Di Malaysia juga. Luar biasa. S1, S2 di Malaysia. Jadi anak rantau dong bertahun-tahun ya. Iya, bertahun-tahun. Tapi kan pulangnya setahun sekali waktu itu. pulangnya setahun sekali. Ya kadang-kadang 2 tahun sekali kalau lagi ada lowong libur semester. Semester genap, semester ganjil gitu kan. Iya. Tapi biasa setahun sekali. Mas Ari lulus S2 itu berarti tahun berapa itu, Mas? 2017 akhir. 17 akhir pulang ke tanah air. Pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta. Ke Jakarta. Terus apakah langsung di BEI atau Langsung di BEI. langsung. Jadi ya selang beberapa bulan lah, Mas Indra. Luar Selang biasa. beberapa bulan masuk ke bursa, karena memang passionnya itu saat itu S2-nya kan khusus di keuangan syariah. Keuangan syariah. Jadi memang passionnya saya ingin kerja membesarkan keuangan syariah di Indonesia, karena waktu itu semangatnya itu, idealismenya masih tinggi, Mas. Biasa orang anak baru lulus nih. Jadi idealismenya masih tinggi. Kita ingin membesarkan industri dengan kita dihadapi kenyataan industri keuangan syariah itu kan kecil. Market share-nya masih kecil. Dan sekarang pun juga masih kecil. Bahkan gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang masih kecil. Jadi saya ingin ikut kontribusi gitu loh. Karena ketika kita di Malaysia itu ngelihat Malaysia itu market share-nya besar sampai 40%. Dan hampir semua masyarakat muslim di situ pakainya syariah. Boleh Jadi tahu? nggak ada lagi tuh debat-debat syariah itu apakah syariah atau Ya. Jadi mereka percaya syariah itu syariah. Kalaupun memang belum sempurna, itu salah satu bentuk dukungan mereka supaya keuangan syariah itu bisa makin besar. Berarti kalau di Indonesia market share-nya mungkin bahkan di bawah. Baru 1 digit, Mas. Oh baik.
Oke. Kalau di sana udah 40% lebih. Luar biasa ya. Ya, Ini yang kita doakan semoga semakin berkembang dan amin. Mas Ari konsisten di sini Amin, amin. di ekonomi syariah, memberikan pemahaman dan tentunya salah satunya dengan teman-teman dengan Insan Muda yang lagi nonton saat ini. Coba tipsnya Mas Ari buat anak muda yang pengen juga mempunyai karir di keuangan syariah. Yang jelas harus punya semangat ya, Mas Indra. Jadi semangat untuk membesarkan keuangan syariah ini karena kita itu memang punya potensi yang besar. Ya. Secara jumlah Muslim kita itu nomor 2 terbesar setelah Pakistan gitu kan. Benar. Nomor 2 terbesar, lebih dari 200 juta Muslim ada di Indonesia gitu. Benar. Jadi harusnya orang-orang Muslim ini bisa kita tarik masuk ke keuangan syariah dengan semangat kita ingin membesarkan ini. Ya. Gitu. Jadi kita jangan ngelawan teman sendiri sesama Muslim gitu. Ini ada Muslim yang ingin mengembangkan dengan cara yang mereka coba sempurnakan supaya keuangan syariah ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Cuman kan memang jalannya itu pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung sempurna gitu. Betul, kan. Betul. Kayak Nabi melarang alkohol aja dulu pas zaman jahiliyah itu kan nggak langsung tiba-tiba dilarang gitu. Betul. Jadi ada stepnya gitu. Nah itu yang coba kita praktekkan. Dan buat teman-teman yang mau terjun di keuangan syariah harus punya memang semangat. Tuh. Dan semangat. tetap idealis. Jangan wah ini kayaknya susah nih. Saya nyerah deh, saya masuk ke konvensional aja deh karena kayaknya gajinya lebih besar gitu. Jadi harus punya semangat. Oke. Gitu teman-teman. Mas Ari, secara perjalanan Mas Ari sendiri, ada dorongan dari orang tua nggak dulu untuk masuk ke keuangan syariah atau memang murni dari diri sendiri atau? Murni dari diri sendiri. Oke. Mas Indra. Jadi awalnya itu di tugas akhir S1. S1 itu saya masih general tuh. Iya. Jadi masih konvensional. Di tugas akhir itu saya ngeliat kok ini ada potensi yang besar tapi di Indonesia nggak tumbuh gitu ya. Tergerak. Gitu. Akhirnya masuk S2-nya ke keuangan syariah. Wah, luar biasa. Jadi ini memang jadi PR sampai sekarang pun masih semangat. Makanya saya masih di industri ini gitu. Masih di syariah. Gitu. Karena masih pengen coba terus supaya ini besar. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gimana perkembangan dunia pasar modal syariah di tahun inilah? Peran syariah product development-nya itu gimana? Iya. Tahun ini untuk di investasi syariah ya. Di investasi syariah. Mas Indra. Sepanjang tahun dari awal tahun sampai Agustus kemarin udah bertumbuh 10% investor 10%. Syariahnya. Jadi 151.000 sekarang. Cukup pesat ya dalam setahun. 10% lumayan pesat. Itu juga kita terus usaha terus tuh. Walaupun secara number masih kecil ya 150.000, tapi kami yakin ini potensinya masih sangat besar karena masih banyak market di luar sana, orang-orang di luar sana yang nggak tahu bahwa investasi syariah khususnya saham itu boleh gitu loh dan ada pilihan syariahnya. Saya juga sejujurnya baru tahu. Nanti kita kulik sama-sama Mas. Iya. Jadi gitu. Jadi judul kita itu berinvestasi saham sambil membantu sesama itu beneran bisa ya? Beneran bisa juga. Jadi manfaatnya nggak cuma untuk kita. Pada dasarnya kan investasi itu untuk diri sendiri gitu ya Mas ya. Nah ini di saat yang bersamaan kita juga bisa berbagi bersama lewat nanti yang akan kita ceritakan. Wah ini. Ya, apa yang membuat perkembangan itu terus meningkat? Jadi maksudnya apakah ada produk barunya atau gimana dari yang Mas Ari lihat bagaimana? Ya dari sisi produk kita terus coba kembangkan, Mas. Dari dulu saham itu cuma bisa untuk orang-orang dengan modal besar. Iya kan. Kita bikin kecil lotnya. Iya. Kita bikin pembukaan rekeningnya itu murah gitu, nggak perlu modal. Jadi orang-orang dengan teman-teman dengan modal kecil 100.000, 500.000 atau bahkan kurang dari itu bisa. Iya, dulu kan udah minder duluan ya biasanya. Atau kayak ngomongin wakaf deh. Kalau wakaf orang masih ingat, waduh, saya belum ada tanah lebih. Benar, mirip-mirip. Padahal ternyata bisa juga wakaf uang kan? Iya. Jadi sebenarnya beda pasar modal syariah sama pasar modal yang konvensional. Itu gimana sih sebenarnya Mas Ari? Ini bedanya mendasar Mas. Jadi di root di akarnya beda. Kalau yang syariah itu pasti produknya itu sesuai dengan prinsip syariah semua. Jadi dia nggak boleh ada riba, goror, maisir, standar ekonomi syariah gitu. Sementara kalau yang konvensional itu kan di sana masih ada praktek-praktek itu. Gitu. Jadi kita memisahkan dua produk investasi ini
yang ini syariah dan bisa dibeli oleh muslim sesuai dengan fatwa dari DSN MUI, yang ini nggak syariah. Gitu. Nah, kami menyediakan piring syariah ini untuk investor muslim yang pengen investasi tapi nggak mau terjebak dalam riba gitu. Ya. Ini udah menjawab sebenarnya banyak pertanyaan sederhana dari insan muda ya. Kita sering lihat mengenai investasi dan lain-lain. Gimana caranya biar bisa tetap bebas riba? Itu aja banyak banget yang akhirnya takut terjun untuk investasi. Benar. Iya. Ini peran BI di dunia pasar modal syariah dalam mendukung nazar. Wah, ini agak teknis ya pertanyaannya. Dalam pengelolaan wakaf saham serta kolaborasi strategis untuk memajukan instrumen keuangan ini. Saya pun ini kurang paham ini. Ini teknis sekali ya. Coba Mas Ari bisa jelaskan dengan bahasa yang lebih awam nggak, Mas? Siap Mas. Jadi wakaf saham itu kan memang penggerak pengembangnya itu kita di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita waktu itu kembangkan konsepnya, kita datang ke Dompet Duafa, kita datang ke Badan Wakaf Indonesia. Iya. Ini loh, saham itu merupakan salah satu aset produktif yang bisa diwakafkan. Nah ini nih, saham merupakan salah satu aset produktif yang bisa diwakafkan. Ini kuncian banget ini. Benar. Dan itu ada di undang-undang, Mas, undang-undang wakaf. Artinya dari sisi regulasi pemerintah boleh. Dari sisi syariahnya gimana? Nah, kita refer ke fatwa MUI tentang wakaf uang. Kalau uang boleh, saham juga boleh. Iya. Karena kan saham itu cuma another form of uang. Iya, betul. Cuman ini lebih produktif karena dia bisa punya potensi return di situ. Iya. Gitu. Jadi boleh diwakafkan. Nah, ini. Jadi makanya investasi, judul podcastnya investasi cocok nih. Investasi sambil berbagi ke sesama. Jadi kalau boleh dijabarkan lagi, berinvestasi saham sambil beramal sambil membantu sesama itu lewat wakafnya. Salah satunya ya. Salah satunya. Bisa infak juga sebenarnya, dia ada infak saham. Gitu. Ada sedekah saham. Tapi berwakaf juga bisa. Dan pada dasarnya kan wakaf itu memang aset produktif ya. Harusnya ya Mas Indra. Ya. Dan saham kan aset produktif. Jadi cocok nih, wakaf ditempatkan di aset produktif, saham pun juga merupakan salah satu aset produktif. Ternyata bisa seiring sejalan ya? Bisa seiring sejalan. Gitu. Dan ini yang coba kita sosialisasikan, Mas. Kita bareng sama Dede itu rajin banget sosialisasi. Iya. Bareng sama beberapa perusahaan sekuritas supaya masyarakat itu paham bahwa investasi itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita bisa berbagi juga. Iya. Gitu loh. Wah, menarik ini ya, insan muda ya. Mekanismenya itu gimana, Mas? Inovasi wakaf saham, caranya biar bisa ikutan. Ya. Jadi yang paling pertama harus punya sahamnya dulu kan. Oke. Itu saham dulu. Iya, punya saham dulu. Nah, kalau mau punya saham harus lewat perusahaan sekuritas. Perusahaan broker lah kalau orang dulu kenalnya broker saham. Lewat broker saham kita buka rekening di situ, kita beli saham di situ. Nanti lewat broker itu kita bisa sampaikan ke brokernya, saya mau berwakaf saham ini ke Dompet Duafa misalnya. Sudah ada beberapa broker yang kerjasama sama Dompet Duafa. Contohnya apa itu, Mas? Panin Sekuritas sama Philip Sekuritas. Gitu teman-teman. Jadi kalau insan muda mau buka rekening yang tujuannya sambil berbagi sesama lewat Dompet Duafa, bisa buka rekening di dua sekuritas tadi. Panin Sekuritas dan Philip Sekuritas. Nanti bisa disampaikan ke sekuritasnya, tolong saham saya ini diserahkan ke Dompet Duafa sebagai wakaf. Jadi berarti harus dari pewakafnya, harus dari yang yang punya ya. Dari yang punya, ke si pialangnya ini. Ke pialangnya, nanti pialangnya akan memindahkan ke rekeningnya Dompet Duafa. Jadi itu haknya sepenuhnya ada di insan muda. Untuk mengatur mau kemana. Jadi berapa persen yang mau dijadikan untuk investasi jangka panjang sebagai diri sendiri, berapa persen yang mau untuk berbagi. Iya, itu kita bebas menentukan atau ada opsi? Bebas. Mau misalnya saya berwakafnya 2% aja dari aset saya, boleh silakan. Atau 10% silakan. Iya. Gitu. Jadi ini fleksibel. Keren ya ini insan muda ya. Bukan sesuatu yang kayak out of touch lagi gitu ya. Sebenarnya siapa aja bisa gitu. Siapa aja bisa. Cara menentukan bagi kaula muda itu investasi seperti apa yang cocok buat saya itu gimana sih, Mas? Misalnya saya nih kaula muda, saya pengen berinvestasi syariah. Yang mana yang cocok buat saya? Siap.
Yang pasti kalau syariah berarti harus pilih produk yang syariah ya, Mas. Tuh, satu, itu dasar banget. Itu ya. Udah filternya udah berarti syariah. Ya. Yang kedua, produknya ini kita paham. Jadi dalam dasar investasi kan kita harus paham produknya apapun itu asetnya. Iya. Jangan asal ikutan ya. Benar, mau itu saham, mau itu reksadana, deposito, kita harus paham cara kerjanya. Dan kita harus paham returnnya atau untungnya itu nanti datang dari mana. Nah, orang yang terjebak investasi bodong kan Mas, itu mereka terjebak karena mereka dijanjikan dan di saat yang bersamaan mereka tutup mata dengan cara kerja perputaran uangnya sehingga mereka terpedaya dengan oh yaudah nanti untung 10% tiap bulan. Oh oke gitu. Ekspektasinya udah tinggi, tapi dia nggak mau mencoba memahami cara kerjanya. Benar. Sementara kan ini menjadi dasar setiap kita mau membeli aset investasi, apapun asetnya itu. Itu berlaku untuk semua hal sebenarnya di dalam dunia yang fana ini ya. Berekspektasi boleh, tapi tahu dulu gimana prosesnya. Benar. Cuman kan orang banyak men-skip yang proses mempelajari itu tuh. Karena ini Mas Ari, buat kami yang awam ini ya jujur aja, saya mendengar kata-kata saham. Iya, itu udah minder duluan, udah aduh gimana. Tapi ini pencerahan banget yang Mas Ari ceritakan, apalagi dengan bisa sambil berwakaf. Motivasinya udah berubah nih. Udah bukan cuma yang buat mikir investasi buat saya 10 tahun lagi, enggak. Tapi bisa sekaligus beramal. Bahkan ketika kita udah enggak ada di dunia lagi, wakafnya juga masih. Iya, benar. Karena kalau wakaf kan insya Allah pahalanya terus. Iya. Gitu kan, Mas. Mungkin kata saham itu sama kayak wakaf. Orang dulu mendengar wakaf kan udah takut duluan ya Mas Indra. Apa aja dulu? Tanah tadi Mas Indra bilang gitu. Tanah, masjid, ya gitu, makam, ya. Udah keder dulu. Iya. Padahal ya kita bisa di dompet duafa tuh banyak opsi gitu kan. Kita mau berwakaf Al-Quran, mau berwakaf uang tunai itu bisa gitu. Termasuk produk investasi. Iya. Berarti manfaatnya kalau kita ikut berinvestasi sambil berwakaf, tentunya bukan cuma untuk diri sendiri, benar. Bisa membantu sesama dan tentunya lewat teman-teman dompet duafa ya disalurkan ke yang tepat ya, ke penerima manfaat. Ke penerima manfaat. Wow. Dan itu semangat yang harus ada di keuangan syariah kan, Mas. Kita nggak hanya ngomongin diri kita sendiri. Gitu. Betul. Jadi kita juga berbagi ke sesama karena sebenarnya di sebagian harta kita itu ada hak orang lain yang perlu disalurkan. Zakat itu wajib. Iya. Infak wakaf ini sifatnya memang sunnah tapi ya sebaiknya ditunaikan. Iya. Dari semua aset kita termasuk aset investasi kita termasuk di dalamnya saham. Iya. Jadi kalau teman-teman punya insan muda punya saham, misalkan nilai sahamnya 50 juta. Iya. Berarti 10%-nya 5 juta. Anggaplah 1%-nya saya wakafin rutin gitu, 500.000. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan dari investasi sahamnya bisa dapat untung lebih dari yang diwakafkan. Betul. Gitu. Karena kan bersedekah itu tidak pernah mengurangi harta kita kan ya. Betul. Iya betul. Wah luar biasa. Jadi itu salah satu dasar dari ekonomi keuangan syariah ya insan muda. Jadi bermanfaatnya bukan cuma buat diri sendiri gitu. Itu mudah-mudahan ngingetin kita, bikin kita makin semangat untuk ikutan ini insan muda. Selama terjun di dunia pasar modal syariah nih Mas Ari, tantangannya pasti banyak ya. Kita masuk dengan hal yang sangat asing bagi mungkin sebagian besar orang yang Mas Ari temui. Ketika disandingkan dengan yang konvensional gitu, apa aja Mas tantangannya Mas? Literasi sih paling berat. Iya. Literasi itu menjadi PR tidak hanya di investasi syariah ya, tapi keuangan syariah secara umum. Nah, investasi syariah itu lebih menantang lagi tuh. Karena orang tidak paham urgensi untuk investasi, orang banyak investasi nanti aja lah kalau saya udah 40 tahun ke atas gitu. Selagi muda ini waktunya untuk healing gitu kan kalau kata anak-anak Gen Z sekarang gitu. Iya, mikirnya boro-boro investasi, mikirnya padahal sebenarnya berapapun penghasilan tinggal manajemennya pribadi. Benar. Jadi tergantung kita gimana. Healing boleh, healing itu kan memang sesuatu yang ya kalau memang ingin dan butuh ada uangnya silahkan gitu. Betul. Tapi investasi ini juga perlu dan wajib untuk kita lakukan sehingga hidup kita lebih tertata. Kita punya tujuan keuangan, mau pergi umroh, mau bangun rumah, mau pergi haji pun sekarang kita perlu sediakan uang lebih kan Mas. Tahun lalu itu tiba-tiba
banyak yang gagal berangkat karena nggak siap tabungannya dengan Itu. itu. Iya, Kak, saya pun pribadi harus mengakui salah satu yang akhirnya mengakui setelah usia 40-an. Dulu, coba saya ikut saran. Ya gitulah. Tapi nggak ada kata terlambat, insan muda. Benar. Dari umur berapapun bisa ikutan investasi syariah ya, untuk masa depan kita, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Dan Dompet Duafa membantu banget menyalurkan ke penerimaan manfaat untuk wakaf kita di sana. Upaya BEI untuk mengambil peran membumikan investasi syariah. Wah, ini berarti skalanya lebih besar ya. Beserta investasi syariah beserta wakaf, ini seperti apa? Misalnya ada seminar khususnya kah, atau lewat ada online platformnya kah? Itu gimana yang Mas Ari lihat? Siap. Untuk ke investasinya dulu ya. Iya. Itu kita kerjasama dengan banyak komunitas, dengan banyak universitas. Okay. Kita di kampus-kampus itu, Mas Indra, ada yang namanya Galeri Investasi Syariah. Galeri Investasi Syariah. Jadi di situ teman-teman mahasiswa nanti bisa belajar tentang bagaimana investasi, tidak hanya saham, tapi produk-produk pasar modal yang lain, reksadana gitu kan. Bagaimana cara kerjanya dan apakah itu cocok untuk mereka. Gitu. Jadi dari kita ingin menghindari pemikiran orang yang investasi itu nanti aja umur 40-50. Iya. Gitu. Jadi dari muda Tertohok nih saya. teman-teman mahasiswa ini udah kita datangkan kesadarannya untuk berinvestasi. Walaupun dengan modal yang ya namanya mahasiswa sangat-sangat tipis, tapi nggak apa-apa, yang penting kebiasaannya itu. Karena kan seorang investor yang baik itu tidak datang tiba-tiba. Betul. Dia harus punya kebiasaan yang baik, kebiasaan menabungnya, kebiasaan menyisihkan sebagian untuk investasinya. Itu yang coba kita bumikan dengan kerjasama komunitas, karyawan, universitas juga. Nah, untuk wakafnya kita kerjasama juga dengan universitas, masih tetap kerjasama, tapi di sisi lain kita juga kerjasama dengan lembaga sosial, salah satunya Dompet Duafa. Gitu. Untuk mensosialisasikan wakaf saham investasi syariah ini bisa dilakukan sambil berbagi, sambil berwakaf, sambil bersedekah. Wah, gitu, ini saya rasanya tertampar dengan santun ya, insan muda. Mungkin banyak juga insan muda yang merasa tertohok, tapi nggak ada kata terlambat. Lagi-lagi berapapun umur kita bisa belajar investasi syariah dari sekarang. Kalau boleh saya tahu lagi, Mas Ari, seberapa besar pengaruh lembaga sosial di circle investasi syariah dan wakaf? Peran lembaga sosial. Kalau di investasi syariah mungkin masih belum begitu signifikan ya. Oh begitu. Mas Indra. Karena memang kita masih baru nih kerjasama dengan lembaga sosial ini baru sekitar 4-5 tahun ke belakang. Butuh waktu untuk bertumbuh ya. Benar. Gitu. Dengan universitas itu kita udah mulai dari 2010. Udah 14 tahun. Jadi udah 14 tahun, sekarang udah ratusan galeri investasi di Indonesia. Gitu. Jadi kita masih terus kerjasama sampai sekarang pun dengan Dompet Duafa kita juga masih terus jalan. Kita belajar dari apa yang perlu ditingkatkan. Gitu. Dan tapi di sisi untuk mensosialisasikan wakaf, ini lembaga sosial menjadi partner kunci kita. Gitu. Karena wakaf ini tanpa lembaga sosial mau disalurkan kemana? Betul banget. Gitu. Partner ya jadi. Lembaga sosial ini punya peran kalau di pasar modal itu kan ada namanya manajer investasi. Manajer investasi. Itu mereka yang mengelola aset-aset investasi untuk para klien-kliennya. Oh, ini mau ditaruh kemana? Ini oke. Itu si manajer investasi. Lembaga sosial ini termasuk di dalamnya Dompet Duafa, insan muda, punya peran seperti manajer investasi. Jadi kita mewakafkan aset kita ke Dompet Duafa, ke lembaga sosial misalnya. Nanti lembaga sosial ini yang akan memilih ini asetnya mau ditaruh kemana sehingga bisa memberikan return optimal, sehingga lagi returnnya itu bisa diberikan ke penerima manfaat yang tepat. Dan pahalanya bisa ngalir ke si pewakafnya. Luar biasa. Gitu. Jadi potensi lembaga sosial ini besar. Besar ya. Kita doakan semoga semakin terus bertumbuh kerjasamanya. Amin. Ya, makin luas juga jangkauannya, penerima manfaatnya makin banyak, makin tersebar di seluruh negeri. Mas Ari, tips investasi yang aman dan bermanfaat. Ini pertanyaannya
memang dasar sekali ya, karena saya sangat awam. Saya yakin banyak juga insan muda yang awam soal investasi. Tips investasi yang aman dan bermanfaat versi Mas Ari. Siap, Mas. Yang paling pertama itu pahamin produknya. Tadi pahami produk, bukan sekadar nama, cari tahu cara kerjanya. Benar. Jadi ini saham. Saham ini uangnya kemana? Terus nanti untungnya dapatnya dari mana? Terus yang namanya investasi pasti ada risikonya. Pahami risiko juga berarti ya. Risikonya datangnya dari mana? Teman-teman insan muda beli emas secara fisik. Risiko beli emas secara fisik apa? Gitu. Hilang misalnya. Hilang, salah taruh atau dicuri gitu kan. Nah, investasi di emas risikonya apa? Nah, itu perlu kita explore gitu. Nah, begitu sudah paham produknya, kita tanya diri kita, saya cocok nggak dengan produk ini? Resiko dengan potensi keuntungannya sebanding nggak dengan yang saya harapkan? Iya, nggak semua orang cocok dengan yang high risk high return misalnya ya. Mungkin emak-emak yang agak suka deg-degan gitu nggak nyaman gitu ya. Mungkin dengan nyaman dengan emas atau deposito atau reksadana pendapatan tetap atau sukuk yang ditawarkan sama pemerintah gitu. Itu untuk orang-orang yang punya profil risiko konservatif. Baik. Tapi mungkin buat sebagian orang, terutama anak muda yang memang darah mudanya lagi tinggi gitu ya, Mas Indra. Berani mencoba hal baru Berani mencoba hal baru, bisa eksplor dengan investasi di saham. Karena memang potensi keuntungan di saham itu lebih besar daripada yang aset-aset konservatif tadi. Habis ini buka akun ya, insan muda ya kita ya. Wah, keren itu ya, benar-benar pahami produk ya. Pahamin produknya, sesuaikan dengan keinginan kita dengan kalau saya sebutnya risk appetite, selera risiko kita. Risk appetite. Ini menarik ini sebutannya ya. Iya. Jadi selera risiko kita seperti apa? Ada orang yang suka rendangnya nggak pedas, ada orang yang suka rendangnya pedas gitu. Ini kan selera ya, Mas. Jadi sesuaikan dengan selera risiko teman-teman. Sesuaikan juga dengan kemampuan tentunya ya. Benar. Nanti kalau udah ketemu produknya, rutin untuk investasi dan di review terus. Jadi jangan ditinggal. Jadi investasi itu ibarat menanam sebuah pohon, Mas. Jadi kita tanam, jangan ditinggal bertahun-tahun, nanti 10 tahun lagi baru balik. Siapa tahu pohonnya udah diambil orang gitu kan. Jadi kita review juga apakah aset ini masih sesuai dengan tujuan keuangan saya gitu. Kayaknya karena tujuan keuangannya udah hampir tercapai, saya pindahkan ke aset yang risikonya lebih rendah. Misalkan tadinya di saham, pindahin ke deposito karena mau dipakai gitu. Jadi kan ada juga yang bilang investasi itu jangka panjang, jangan jangka pendek. Tapi bukan berarti kita invest terus kita tinggalin 10 tahun lagi baru kita cek. Nggak gitu juga ya berarti. Perlu di at least lah kita review setiap tahun atau setiap 6 bulan gitu. Penting banget ya insan muda ya. Jadi sebenarnya buat kita-kita yang mungkin dengan kondisi yang masih sangat terbatas gitu keuangan bulanan untuk menyisihkan, bagusnya start dari berapa sih, Mas? Atau minim-minimnya tuh start dari berapa sih? Ini nggak ada Mas ya? Nggak ada aturan bakunya. Nggak ada aturan baku ya. Aturan baku, tergantung kita bisa menyisihkan berapa. Karena kan saya yakin insan muda punya tanggung jawab yang beda-beda. Ya. Kebutuhan yang beda-beda. Mungkin ada yang gajinya UMR 5 juta tapi pengeluaran bulanannya hanya 2 juta karena tinggal sama orang tua. Mungkin ada yang kepake semua. Iya. Gitu. Tapi kalau bisa 5% disisihkan. 5% disisihkan. 5% disisihkan, ditabung. Nanti setelah tabungannya cukup banyak, setelah punya, kan sebelum kita investasi itu kita harus punya dana darurat dulu. Betul. Harus punya dana jaga-jaga lah, emergency fund gitu. Kalau sesuatu hal terjadi. Nah, itunya sudah terpenuhi baru kita bisa masuk ke investasi. Jadi itu yang tadi saya bilang, seorang investor yang baik itu tidak hadir tiba-tiba. Nah ini. Jadi harus punya kebiasaan yang baik, menabungnya. Terus juga pot-potnya harus sesuai. Emergency fund-nya udah ada. Manajemen risikonya udah ada. Gitu. Baru kita bisa masuk ke investasi. Karena tanpa kebiasaan yang baik, menabung yang baik, mungkin kita masih sering tergoda dengan tahu-tahu ada produk baru, menarik nih. Langsung hajar gitu. Iya. iPhone 16 baru rilis. Nah, iya. Ayo. Iya. Ini seru banget. Obrolan yang sangat menohok ya saudara-saudara. Bahkan
ketika saya tanyakan mulai dari berapa nominalnya untuk saham, Mas Ari kembali memberi jawaban yang menohok. Udah bisa nyisihin buat dana darurat belum? Jawabannya sebenarnya bisa ya. Balik dari kemauannya ya. Benar. Ya, kalau kitanya belum ada kemauan ke sana ya nggak akan mulai sih. Ya. Apalagi anak-anak muda sekarang, Mas Indra, itu Iya. mereka sebenarnya punya gaji yang cukup, tapi Iya, punya pemikiran ntar aja lah Iya. investasi. Coba diajak Mas Ari. Coba diajak investasi sambil berwakaf Mas Ari. Jadi insan muda kan investasi itu memang bukan buat sekarang, karena berasanya memang bukan sekarang. Gitu insan muda. Teman-teman punya duit sekarang 20 juta ditabung nih. 20 tahun lagi tetap 20 juta. Karena ditabung. Dan nilai 20 juta 20 tahun Akan lagi bertambah. udah nggak cukup buat 20 juta mungkin sekarang dapat iPhone. 20 tahun lagi 20 jutanya dapat apa? Iya, betul Gitu. sekali. Jadi ada inflasi gitu kan. Ya. Jadi sepenting itu untuk kita investasi, tapi ada tahap yang harus kita penuhi dulu yang tadi. Emergency fund-nya sudah ada, Iya. manajemen risikonya sudah ada, Iya. pengelolaan arus kasnya sudah baik. Iya. Karena investor yang baik tidak dihadirkan tiba-tiba Iya. gitu. Jadi udah harus punya kebiasaan menabung. Jadi investasi itu bukan untuk sekarang, tapi untuk jangka panjang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Ya. Jadi kalau insan muda punya rencana keliling dunia, itu kan uangnya juga nggak hadir tiba-tiba. Betul gitu kan. banget. Jadi harus ditabung. Iya. Terus ditabung, diinvestasikan. Mau naik haji juga sama. Mau beli aset, mau beli iPhone juga silakan. Nggak ada yang melarang untuk a little bit of having fun. Betul. Gitu Mas Indra. Silahkan. Karena di Islam pun juga nggak melarang itu. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai beli aset pakai kartu kredit, nyicilnya 2 tahun. Bunganya berbunga lagi. Bunganya berbunga lagi. Iya. Wah, Mas Ari makasih banget ya. Bikin kita melek sambil menampar kita dengan santun ya. Tentang bagaimana pentingnya berinvestasi dan kita bisa investasi saham sambil memberi manfaat untuk sesama, bukan cuma mikirin diri sendiri. Kalau boleh saya tambahin. Boleh banget. Tadi baru investasinya, wakafnya belum. Oh iya, wakafnya. Wakafnya Udah terlalu banyak kita tertohok. Jadi investasi untuk kitanya juga wajib dilakukan. Tapi di saat yang bersamaan Islam juga bilang bahwa di aset kita itu ada harta milik orang lain, ada hak orang lain yang harus kita salurkan. Jadi salurkan zakat, infak, wakafnya, dan investasi di saham, teman-teman bisa teman-teman lakukan sambil berwakaf. Sahamnya nanti bisa dijadikan sebagai aset wakaf, diserahkan ke Dede, nanti Dede yang kelola. Ya. Sahamnya ini masih bagus, oh kita simpan. Oh sahamnya masih bagi dividen, dividennya nanti diberikan ke penerima manfaatnya. Nanti teman-teman akan dapat pahala jariah dari sana. Gitu. Mungkin itu biasa, Mas Ari makasih banget ya. Sama-sama. Insan muda, saya yakin banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini bersama Mas Ari. Tapi sebelum usai, saya pengen ngajak lagi kolaborasi kebaikan di program wakaf pesantren untuk penghafal Al-Quran yang berlokasi di Lido, Jawa Barat. Caranya langsung bisa ke rekening di bawah ini, bisa scan, atau lewat kanal digital dompetduafa.org/wakaf/itahfidz. Atau langsung download aja aplikasi Dompet Duafa di HP kamu. Ada di Play Store, ada di App Store juga ada. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, Mas Ari, mudah-mudahan kalau ada waktu kita ketemu lagi insya Allah hari ini. Boleh, ya. Makasih banget untuk pencerahannya. Indra pamit, Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.